Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah organ dan jaringan yang membantu kita bernapas. Ini termaksud saluran udara, paru-paru, dan pembuluh darah. Otot yang menggerakkan paru-paru juga merupakan bagian dari sistem pernapasan. Bagian-bagian ini bekerja sama untuk menggerakkan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan gas buang seperti karbon dioksida. Yang berikut bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung atau tungkai hidung. Organ hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Sel-sel rambut halus dalam hidung membantu menangkap partikel debu dan mikroorganisme yang bisa merusak saluran pernapasan dengan bantuan lendir. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Tenggorokan atau faring adalah saluran udara dan makanan yang berfungsi sebagai titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Bagian ini memungkinkan kita untuk menggerakkan udara ke seluruh pernapasan, ke saluran pernapasan, dan makanan ke saluran pencernaan. Yang ketiga, laring atau kotak suara. Bagian sistem pernapasan yang mengandung pita suara bernama laring. Fungsinya untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat, trakea atau saluran napas. Saluran udara ini menghubungkan laring atau kotak suara dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang melapisi di dindingnya. Cincin tulang rawan ini menopang struktur trakea selama proses inspirasi. Hal ini menjaga saluran udara tetap terbuka sehingga aliran udara tetap lancar. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang trakea yang memasuki paru-paru. Saluran ini kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkus dan bronkiolus membawa udara ke dalam paru-paru. Keduanya juga dilengkapi dengan rambut halus dan lendir yang berfungsi membersihkan udara dari partikel-partikel asing. Yang keenam, paru-paru. Organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas adalah paru-paru. Di dalamnya, oksigen yang masuk dari udara diambil oleh darah dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara saat kita menghembuskan napas. Ketujuh, alveolus atau alveoli. Bagian ini berupa kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Dinding alveolus tipis dan dilapisi kapiler-kapiler darah. Hal ini memungkinkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah ke udara. Yang berikut, cara kerja sistem pernapasan. Cara kerja sistem pernapasan manusia adalah proses kompleks
yang melibatkan beberapa tahapan. Berikut tahapan atau prosesnya. Yang pertama, inspirasi atau inhalasi. Ketika seorang bernapas, impuls saraf di otak menyebabkan otot-otot bernapas sehingga diafragma dan otot antar iga berkontraksi. Kontraksi ini mengakibatkan peningkatan volume rongga dada, penurunan tekanan udara di dalam paru-paru, menyebabkan udara mengalir ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut. Selain inspirasi, oksigen akan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, transportasi. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru diangkut oleh darah melalui pembuluh darah, paru-paru yang kemudian menuju jantung. Darah yang mengandung oksigen akan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Yang ketiga, pertukaran gas di alveoli. Di dalam paru-paru, oksigen akan terbawa oleh darah memasuki alveoli, kantong-kantong kecil yang melapisi dinding paru-paru. Pada dinding alveoli ini terjadi pertukaran gas antar oksigen dalam alveoli dan darah dalam kapiler darah yang melapisi alveoli. Oksigen berdifusi ke dalam darah, sementara karbon dioksida merupakan produk sampingan metabolisme sel, berdifusi keluar dari darah ke dalam alveoli. 4. Ekspirasi. Setelah oksigen terserap oleh darah, karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan kembali ke paru-paru. Impuls saraf dari otak menyebabkan otot bernapas relaks, mengurangi volume rongga dada, dan meningkatkan tekanan di dalam paru-paru. Proses ini memaksa karbon dioksida keluar dari paru-paru dan menuju ke hidung atau mulut, sehingga kita dapat mengeluarkannya melalui proses ekspirasi. Yang kelima, transportasi. Karbon dioksida. Karbon dioksida yang keluar dari paru-paru akan diangkut oleh darah dan dibawa kembali ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa oleh jantung ke paru-paru, di mana karbon dioksida dapat dilepaskan melalui proses pertukaran gas di alveoli saat kita menghembuskan nafas.